saya Nadia Omara. Jangan lupa kalian subscribe channel ini ya. Channel Karam Kali Aja Seram. Jangan lupa juga kalian like, komen, dan share. Terima kasih. Ini adalah channel Karam Kali Aja Seram yang akan menceritakan kisah horor kalian dari Sabang sampai Papua. Kali Aja Seram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Randi kembali hadir di sini, menemani kamu-kamu yang lagi jomblo, kesepian, pengangguran, atau mungkin lagi santai, untuk menghibur kalian dengan cerita horor kiriman dari teman-teman subscriber. Jangan lupa, pejamkan mata, matikan lampu, pakai handsfree, tutup pintu dan jendela, siapa tahu mereka ada di sana. Selamat mendengarkan. Karam Kali Aja Seram. Cerita pertama, berjudul, Bi Indah yang Misterius. Bi Indah yang Misterius. Aku mengalami kejadian ini 2 tahun lalu ketika aku menemani ayahku bekerja di luar kota. Namaku Yasmin, aku baru saja lulus kuliah akhir tahun kemarin. Aku adalah anak tunggal, dan ibuku sudah meninggal 2 tahun lalu karena sakit yang berkepanjangan. Sekarang, aku hanya tinggal berdua dengan ayahku. Ayahku adalah seorang kepala cabang di sebuah bank swasta di kota Bandung. Saat itu, ayah mendapat tugas selama kurang lebih 1 minggu untuk mengelola bank baru yang dibangun di daerah Tasikmalaya. Karena ayah tidak ingin meninggalkanku sendirian, ia memutuskan untuk mengajakku. Di sana, ayah juga diberi rumah sementara untuk dijadikan tempat tinggal sampai pekerjaannya selesai. Aku pun menyiapkan diri dan berkemas hingga kami berangkat ke Tasikmalaya menggunakan mobil. Di perjalanan, aku menikmati pemandangan di sekitar sementara ayah berkonsentrasi menyetir. Sesampainya di sana, mobil ayah berhenti di sebuah rumah yang berada di perumahan tak jauh dari pusat kota. Rumah itu tidak terlalu besar, dengan arsitektur klasik, dan di depannya ada sebuah pohon pisang yang sudah terlihat tua dan menguning. Cukup aneh, di perumahan seperti ini masih ada pohon pisang yang tertanam. Aku masuk ke dalam rumah yang terdiri dari 3 kamar kosong dan 1 dapur di belakang. Setelah barang-barang kami diturunkan, aku langsung memilih kamar yang berada di dekat kamar mandi dengan jendela menghadap ke depan. Kamar ayah berada tepat di samping kamarku. Meskipun kami hanya akan tinggal selama 1 minggu, ayah bilang, anggap saja rumah ini seperti rumah sendiri, karena siapa tahu nanti aku dipindah tugaskan ke sini, dan rumah ini akan menjadi tempat tinggal kita. Namun ketika aku sedang asyik merapikan kamar, ayah tiba-tiba menerima telepon dari kantornya. Ia bilang harus meninggalkanku malam ini dan segera bertugas sampai esok malam. Aku pun sedikit sedih karena harus ditinggal, namun apa boleh buat. Malam tiba, aku makan malam sendirian di dapur. Rumah ini sepi, hanya ada aku sendiri. Namun ketika aku baru saja selesai makan, aku mendengar ada yang mengetuk pintu rumah. Aku pun beranjak ke depan, merasa sedikit aneh karena sudah malam begini masih ada yang datang. Mungkin tetangga sebelah, pikirku. Ketika ku buka, ternyata ada seorang wanita tua berpakaian kebaya. Ia berkata bahwa ia adalah pembantu yang dikirimkan ayahku untuk menemaniku selama ia bertugas. Aku merasa sedikit lega karena ada yang menemaniku malam ini. Untuk memastikannya, aku mencoba menelepon ayahku, namun mungkin karena sedang sibuk, ia tidak mengangkat teleponku, karena sudah agak malam dan udara di luar cukup dingin. Aku pun mempersilakan wanita tua itu masuk. Setelah berbincang sebentar, aku tahu namanya adalah Bi Indah. Aku sedikit kasihan padanya karena di usia tua seperti itu masih harus bekerja untuk keluarganya. Aku pun mengantarkan Bi Indah ke kamarnya dan kembali ke kamarku untuk melanjutkan merapikan barang-barang. Ketika aku membuka pintu kamarku, aku terkejut melihat kamarku terbuka padahal seingatku tadi tertutup. Aku melihat keluar dari jendela, tetapi sepi, tidak ada siapa-siapa. Ah, sudahlah, pikirku, dan aku pun segera tidur.
Keesokan paginya, ketika aku terbangun, jam menunjukkan pukul 8 pagi. Kamarku sudah rapi. Mungkin Bi Indah yang membereskannya tadi subuh. Aku berjalan ke dapur untuk sarapan. Dan ketika sampai di dapur, Bi Indah dengan senyumannya mempersilahkan aku untuk segera sarapan. Aku mengajaknya sarapan bersama. Namun ia menolak dan berkata bahwa ia sudah makan dan akan melanjutkan merapikan rumah. Siang harinya, aku hanya bersantai sambil menonton drama Korea favoritku di laptop. Sambil menonton, aku mendengar suara ketukan di pintu depan. Aku berpikir mungkin itu Bi Indah yang pulang dari pasar. Jadi aku beranjak ke pintu depan untuk melihat siapa yang datang. Namun, ketika ku buka pintunya, tidak ada siapa-siapa. Aku pun kembali ke dalam rumah menuju ruang tengah. Tetapi saat aku baru saja duduk, terdengar lagi suara ketukan. Aku pun sedikit kesal dan kembali ke depan untuk membuka pintu. Ternyata itu Bi Indah yang baru saja pulang dari pasar. Namun, ada yang aneh. Bi Indah tidak membalas sapaanku dan langsung bergegas ke dapur. Aku kembali ke ruang tengah dan melanjutkan menonton drama Korea. Waktu berlalu tanpa terasa, dan tiba-tiba terdengar suara azan maghrib berkumandang. Aku segera masuk ke kamar untuk menyiapkan laptopku. Tetapi ketika aku baru saja masuk kamar, terdengar suara gaduh seperti barang-barang yang berjatuhan. Suara itu berasal dari dapur. Aku memanggil Bi Indah, tetapi tidak ada jawaban. Ketika aku sampai di dapur, tidak ada apa-apa di sana. Barang-barang pun tidak ada yang berjatuhan, dan Bi Indah juga tidak ada. Malam itu, ketika aku baru saja hampir terpejam, ku dengar lagi suara ketukan di pintu kamarku. Aku segera membukanya, tetapi lagi-lagi tidak ada siapa-siapa. Namun, terdengar suara tawa kecil seorang wanita. Itu Bi Indah, pikirku. Aku melihatnya berjalan cepat melewati ruang tengah menuju dapur. Ia sama sekali tidak menghiraukanku dan terus berjalan sambil tertawa. Aku menyusulnya ke dapur dan melihatnya berdiri dekat meja, membelakangiku. Tawa kecilnya terdengar menakutkan. Aku memberanikan diri untuk menepuk pundaknya, dan ketika ia berbalik, aku terkejut melihat wajahnya yang sangat pucat dengan darah keluar dari kedua matanya. Bibirnya tersenyum lebar sambil tertawa menakutkan. Aku berteriak histeris ketakutan. Sosok itu lalu membenturkan kepalanya dengan keras ke tembok hingga kepalanya terlepas. Melihat itu, tubuhku terasa lemas, dan aku pun tak sadarkan diri. Keesokan harinya, aku menceritakan semuanya pada ayahku. Namun, ketika aku menceritakan sosok Bi Indah, ayahku terkejut dan bilang bahwa ia tidak pernah mengirimkan pembantu ke rumah ini. Mendengar itu, aku pun kaget. Jadi selama ini, siapa sebenarnya Bi Indah yang aku lihat? Apakah itu mimpi atau bukan? Yang jelas, aku yakin sekali sosok Bi Indah itu sangat nyata adanya. Sejak kejadian itu, aku tidak berani tinggal sendirian di rumah lagi dan selalu menunggu ayahku ketika bekerja. Cerita kedua berjudul, Perjalanan Horor. Jangan lupa subscribe. Perjalanan mencekam. Nama aku Gaga. Aku bekerja di sebuah kantor yang terletak di daerah Naripan, Bandung. Malam ini, aku akan berbagi pengalaman yang benar-benar membuatku percaya bahwa makhluk halus atau hantu itu memang ada. Padatnya jadwal bekerja dan banyaknya tugas membuatku harus pulang larut malam hampir setiap harinya. Biasanya, aku bisa pulang sore hari setelah menyelesaikan pekerjaan kantorku. Tapi hari itu berbeda, aku baru selesai menyelesaikan semua pekerjaan pada pukul 10 malam. Setelah pekerjaan selesai, aku segera bergegas merapikan meja kerja dan langsung pergi ke parkiran. Ketika aku akan masuk ke dalam mobil, saudara sepupuku, Fajri, menelponku. "Halo, Serif, gimana kalau malam ini nginep di rumah? Lagi sepi nih di rumah," kata Fajri. "Nginep? Ya udah. Oke deh, aku belum sampai rumah, masih di jalan. Mana sekarang?" tanyaku. "Ya udah, tungguin ya, aku kesana," jawab Fajri. Fajri adalah anak dari omku yang masih duduk di bangku SMA. Saat itu, Fajri menyuruhku untuk menemaninya karena orang tuanya sedang keluar kota. Aku dan Fajri memang terbilang sangat akrab dan sering bermain bersama, jadi tidak aneh jika dia memintaku untuk menemaninya. Akhirnya,
aku memutuskan untuk tidak pulang ke rumah dan langsung menuju ke rumah Fajri yang berada di daerah Caringin, Soekarno-Hatta. Cuaca malam itu cukup dingin, sampai-sampai aku yang sedang menyetir mobil pun merasa kedinginan dan harus mematikan AC-nya. Entahlah, Bandung malam itu terasa sangat dingin, mungkin karena sudah jam malam juga kali, pikirku. Jalanan semakin sepi dan gelap, hanya lampu jalan yang menerangi perjalananku. Aku masih berada di jalan yang cukup sepi. Jalanan ini biasanya digunakan oleh orang-orang untuk memotong jalan agar terhindar dari kemacetan. Namun, jalan ini sedikit gelap dan agak rusak, dengan penerangan yang minim dan cenderung gelap. Aku menyalakan lampu jauh dari mobilku dan mengendarai dengan sangat hati-hati. Khawatir ada lubang yang cukup besar di jalanan. Tiba-tiba, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Apakah ini karena mataku yang mulai berat karena mengantuk atau kelelahan? Namun, aku seperti melihat sesuatu yang menggelinding di arah depanku. Karena takut menabrak, aku memutuskan untuk berhenti sejenak dan melihat ke depan untuk memastikan. Namun, tidak terlihat apa-apa. Mungkin hanya bayangan atau ilusi saja, pikirku. Aku pun melanjutkan perjalanan menuju rumah Fajri. Dari arah berlawanan, hanya sesekali terlihat ada kendaraan lain yang melintas. Melalui kaca spion, tidak ada kendaraan lain selain mobilku yang sedang melaju di daerah sana, membuatku agak sedikit ngeri. Aku mencoba menghibur diri agar tidak merasa sepi dengan menyalakan musik di dalam mobil. Namun, tiba-tiba saja mobilku mati, padahal tidak ada yang rusak sebelumnya. Ku coba lagi untuk menyalakannya, tapi tetap saja tidak berhasil. Aku sedikit kesal, tapi mencoba fokus untuk menyetir lagi. Jalan yang kulalui masih terlihat rusak, katanya dulu jalanan ini bagus, tapi sering terkena hujan, banjir, dan dilalui mobil-mobil besar sehingga menjadi rusak. Hingga tiba-tiba, aku merasa mobilku melindas sesuatu. Rasanya seperti melindas sesuatu yang besar. Aku pun berhenti dan menepi di pinggir jalan, khawatir kalau aku menabrak atau melindas sesuatu, mungkin seekor kucing. Aku berniat untuk memeriksanya. Ku buka pintu dan segera melihat ke arah bawah mobil. Namun tidak ada apa-apa. Sekitarku pun tidak menunjukkan adanya sesuatu yang terlindas. Aku hanya melihat lubang kecil dan jalan yang berlubang. Aku kembali masuk ke dalam mobil dan terkejut ketika tiba-tiba saja musik di mobilku yang tadinya mati, kini menyala sendiri. Fix, rusak nih, harus dibawa ke bengkel besok, pikirku. Aku kembali melanjutkan perjalanan. Namun, ketika baru saja akan menancap gas dan melihat ke arah spion belakang, aku melihat seseorang yang berjalan menghampiriku. Orang itu semakin lama semakin dekat, dan aku melihat dia menenteng sesuatu. Jantungku mulai berdegup kencang. Aku coba perhatikan lagi dan samar-samar kulihat di spion. Orang itu membawa sesuatu di tangannya. Semakin dekat, sosok itu terlihat jelas sebagai seorang perempuan dengan baju putih yang bersimbah darah. Ternyata, dia membawa kepalanya sendiri. Refleks, aku langsung menancap gas untuk pergi. Namun mobilku tiba-tiba saja tidak bisa menyala lagi. Dengan panik, aku mencoba menyalakan mobil, namun tetap saja tidak berhasil. Ketika aku kembali melihat ke spion, sosok itu sudah tidak ada. Aku membalikkan badanku untuk memastikan, namun tetap tidak terlihat. Aku terus mencoba menyalakan mobil hingga akhirnya berhasil. Ketika mobil menyala, lampu depan mobilku mengarah ke depan dan terlihat jelas sosok perempuan itu sudah berada di depan mobilku. Sosok itu kini semakin jelas, bajunya yang berwarna putih seakan berubah menjadi merah karena bersimbah darah. Kulitnya rusak seperti terbakar. Sosok itu mengangkat kepalanya dan melemparkannya ke arah depan mobil. Aku ketakutan, langsung turun dari mobil dan berlari sekencang-kencangnya menjauh dari sana. Aku terus berlari hingga akhirnya tiba di jalan yang agak ramai, di mana terdapat beberapa pedagang kaki lima dan orang-orang lain. Aku menghampiri salah satu pedagang di sana dan meminjam handphone untuk menelpon Fajri, karena handphoneku tertinggal di dalam mobil saat itu. Fajri setuju untuk menjemputku. Ketika Fajri tiba, aku menceritakan kejadian yang kualami dengan penuh ketakutan. Fajri hanya bisa terdiam dan mencoba menenangkanku. Saat aku bercerita, salah satu pedagang di sana sepertinya mendengar ceritaku dan menanyakan apa yang terjadi. Setelah ku ceritakan, dia memberitahuku bahwa tadi siang baru saja terjadi kecelakaan di daerah itu, yang menyebabkan seorang mahasiswi meninggal dunia. Dia mengendarai motor dan tiba-tiba saja tertabrak mobil minibus yang melaju kencang. Motornya terbakar hangus dan korban meninggal di tempat. Aku hanya terdiam lemas.
dan mungkin sosok perempuan itu hanya ingin menyampaikan pesan padaku bahwa dia belum tenang hingga jasadnya ditemukan dan tidak ingin menjadi arwah penasaran. Cerita ketiga, berjumpa warung goib, subrek woi subrek. Berjumpa warung gaib. Saya sering pulang larut malam dari kampus. Bukan karena ada mata kuliah tambahan, melainkan karena nongkrong bersama teman-teman untuk refreshing. Malam itu, jam tangan saya sudah menunjukkan pukul 20.30. Saya dan 3 teman saya, sebut saja Ivan, Rizky, dan Sony, memutuskan untuk pulang. Seperti biasa, saya dan Sony selalu pulang bersama karena jalur ke rumah kami searah. Kami berdua menggunakan sepeda motor masing-masing. Perjalanan malam itu ditemani hujan rintik-rintik yang dinginnya menembus jaket, membuat saya menggigil. Tiba-tiba, Sony meminggirkan motornya dan mengajak saya untuk mampir ke warung jika menemukan satu di jalan. Kami memang belum makan sejak tadi siang, jadi saya setuju. Kami pun melanjutkan perjalanan dengan saya mengikuti di belakang Sony. Perjalanan malam itu terasa aneh. Biasanya, meskipun pulang jam 0.30, jalanan tidak pernah sepi seperti ini, bahkan saat hujan rintik-rintik. Tapi malam itu, jalanan benar-benar kosong, hanya ada beberapa pengendara lain. Sony yang berada di depan tiba-tiba berhenti. Saya tanya kenapa, dia bilang dia menghantam polisi tidur yang besar tadi. Padahal saya yang berada di belakangnya tidak melihat apa-apa. Pikiran saya jadi kacau. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah Sony hanya bercanda? Tapi, Sony bukan orang yang suka bercanda. Setelah memeriksa motornya, kami kembali melanjutkan perjalanan. Saya masih memikirkan keanehan tadi. Jalanan sepi, hujan rintik-rintik, dan tiba-tiba dari kejauhan terlihat sebuah lampu 5 watt. Semakin mendekat, ternyata itu sebuah warung di sebelah kiri jalan, tepat di samping baliho besar yang kosong. Kami memutuskan untuk mampir. Setelah turun dari motor, saya tersandung papan KM setinggi lutut yang cukup membuat kaki saya sakit. Karena dingin dan sedikit lelah, saya tidak melihat papan itu sebelumnya. Kami masuk ke warung yang ternyata sudah ada bangku dan meja. Kami duduk, dan tak lama kemudian keluar seorang ibu-ibu dan seorang bapak. Sepertinya mereka suami istri, menyapa kami dengan ramah. "Pesan apa, Mas?" tanya ibu warung sambil tersenyum. "Kopinya 2, Bu, kalau ada makanan ringan seperti roti, pesan juga," jawab Sony. Ibu itu kembali masuk untuk membuat kopi. Sambil menunggu, saya bertanya pada bapak warung, "Warungnya buka 24 jam, Pak?" "Iya, Mas, kami berjaga bergantian dengan istri saya," jawab bapak itu. Malam itu terasa sangat dingin dan jalanan begitu sepi. "Ini, Mas, kopi sama rotinya," ujar ibu warung sambil menyuguhkan kopi dan roti yang kami pesan. "Oh, terima kasih, Bu," jawab Sony. Ibu warung juga membuatkan tahu isi. Katanya, dingin-dingin begini, enak dimakan untuk isi perut. Saya mengiyakan, dan setelah memakan tahu isi itu, ternyata rasanya enak juga. Sambalnya juga pas, sampai-sampai saya dan Sony menghabiskan semuanya. Sehabis makan, saya menyalakan sebatang rokok sambil menyeruput kopi hangat. Setelah beberapa saat, Sony bertanya, "Berapa semuanya, Bu?" "Semuanya 20.000, Mas," jawab ibu warung sambil tersenyum. Kami membayar dan segera melanjutkan perjalanan pulang. Sesampainya di motor, saya lagi-lagi tersandung papan KM. Kali ini saya melihat lebih jelas, tertulis KM 12 di sana. Rasa penasaran saya terjawab, tapi perjalanan pulang belum berakhir. Di jalan menuju rumah saya, kondisi berubah, tidak lagi sepi seperti tadi. Ada beberapa kendaraan yang berlalu lalang. Aneh, pikir saya. Mungkin karena kelelahan. Sampai di rumah, saya segera sholat Isya dan membersihkan diri. Mata masih belum mengantuk, jadi saya mendengarkan lagu. Tiba-tiba, telepon berdering, ternyata dari Sony. "Tadi lu merasa aneh nggak selama perjalanan pulang?" tanya Sony. "Iya, sih," jawab saya,
Sony melanjutkan, gue cek motor di rumah, nggak ada yang rusak, padahal tadi gue hantam polisi tidur gede banget. Oh syukur deh, San, sorry, gue ngantuk banget nih, besok di kampus aja kita bahas, jawab saya. Oke, Ki, ujar Sony sebelum menutup telepon. Saya merasa perjalanan tadi benar-benar aneh. Akhirnya, saya memutuskan untuk tidur. Pagi hari, saya terbangun jam 5 pagi untuk sholat subuh. Saat terbangun, betapa kagetnya saya melihat samar-samar bapak dan ibu warung itu berdiri di sudut kamar saya dengan wajah pucat tanpa ekspresi. Saya merasa antara sadar dan tidak, mungkin hanya halusinasi. Saya mencoba tidur kembali dan melewatkan sholat subuh. Pagi menjelang, jam menunjukkan pukul 7, saya bersiap ke kampus. Saya memutuskan untuk melewati jalan semalam, ingin memastikan apakah benar ada warung di sana. Setelah sampai di jalan itu, saya melihat papan iklan besar dan papan KM12. Betapa kagetnya saya, karena di sebelah papan iklan besar yang kosong itu ternyata hanya ada kebun kosong dengan rumput ilalang dan semak belukar. Tidak ada warung sama sekali. Di dalam kebun, terlihat dari kejauhan ada sebuah rumah kosong yang atapnya sudah runtuh sebagian. Entah saya berhalusinasi atau tidak. Saya melihat sosok perempuan melambaikan tangan, dengan rambut panjang dan gaun putih. Saya gemetar dan segera menstarter motor untuk pergi dari tempat itu. Karena belum sarapan dan gemetaran, saya berhenti di tempat jualan nasi uduk. Bu, nasi uduknya satu ya, ujar saya, setelah menerima nasi uduk. Rasa penasaran membuat saya bertanya, Bu, kalau malam jalan ini sepi sekali, ya? Oh, tidak, Mas, malam di sini lumayan ramai. Apalagi truk-truk bermuatan lewat sini di atas jam 10 malam, jawab ibu penjual nasi uduk. Saya menceritakan kejadian semalam kepada ibu itu. Dia menjelaskan bahwa dulu di KM12 memang ada sebuah truk yang menabrak warung, menghancurkan warung itu dan menewaskan pemiliknya, pasangan suami istri. Rumah di dalam kebun itu adalah rumah pemilik warung yang tewas. Rasanya saya ingin pingsan setelah mendengar cerita itu. Jadi, penampakan yang saya lihat tadi pagi bukan halusinasi, melainkan hantu pemilik warung itu. Saya memutuskan untuk tidak memberitahukan hal ini kepada Sony, khawatir dia jadi trauma. Terima kasih sudah mendengarkan cerita-cerita seram di channel Karam. Kali aja seram, jangan lupa untuk tetap mengikuti kami karena masih banyak cerita-cerita horor yang siap membuat bulu kuduk kalian merinding. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan ingat, jangan dengarkan sendirian. Semoga cocok. Halo, saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Ingin mengingatkan kalian semua untuk mensupport channel ini. Channel Karam, kali aja seram. Jangan lupa subrek, like dan komen. Terima kasih. Sampai jumpa. Ini adalah channel Karam. Kali aja seram yang akan menceritakan kisah horor kalian dari Sabang sampai Papua. Bersama Mr. Randy yang selalu melayani, yang akan menguji nyali, yang pasti akan buat kalian mati. Jangan lupa subscribe-nya, juga komennya, dan juga like dan share-nya. Karam, kali aja seram.
aja seram.